Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Pak Pendeta. Apa manfaat sebenarnya dari karunia bahasa roh? Apa manfaat dari karunia bahasa roh? Itu butuh penjelasan yang agak panjang, saudara ya. Tetapi seringkali kita lihat bahwa banyak orang berpikir bahwa bahasa roh itu adalah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi itu salah. Kenapa? Kalau bahasa roh itu untuk komunikasi dengan Tuhan, saudara bayangkan ya bahwa di Kisah pasal 2 pada waktu bahasa roh pertama diberikan. Nah, memang istilah bahasa roh itu tidak ada dalam Kisah pasal 2. Kalau kita lihat dalam Alkitab Bahasa Indonesia, tapi bahasa roh itu bahasa Yunani adalah glossa lalein, ya. Laleo, glossa, bahasa, laleo, lidah. Jadi harusnya terjemahan harfiahnya adalah bahasa lidah. Nah, istilah bahasa lidah dan bahasa roh itu tidak muncul di dalam Kisah Rasul pasal 2 pada hari Pentakosta. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya ada, glossa lalein, itu ada. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa yang terjadi di Kisah pasal 2 itu juga adalah bahasa roh. Tapi kalau kita lihat yang terjadi di Kisah pasal 2 itu murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, di mana orang-orang yang ada, orang Yahudi dari berbagai macam daerah itu waktu itu mendengar murid-murid berbicara dalam bahasa mereka. Berarti ini bukan bahasa dari surga sana, bukan bahasa dari planet lain, ya, bukan bahasa malaikat, itu bahasa di dunia ini. Nilai supranaturalnya
terletak pada kemampuan berbicara bahasa itu tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, di Kisah pasal 2 itu, pada waktu murid-murid berbahasa roh, apa yang mereka bicarakan? Apakah mereka berbicara dengan Tuhan? Tidak. Tapi mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Allah kepada manusia, supaya orang-orang itu mendengar. Kalau begitu sebenarnya bahasa roh yang muncul di Kisah pasal 2 itu bukan dari manusia kepada Tuhan, tapi dari Tuhan kepada manusia melalui manusia. Nah, di Kisah Rasul di 1 Korintus pasal 14 itu agak lain. Kenapa? Karena seringkali orang menganggap bahwa Paulus sedang mengajar tentang konsep bahasa roh di 1 Korintus pasal 14. Tapi itu salah. Nada yang kita lihat dalam Kisah 1 Korintus pasal 14 itu adalah Paulus sedang mengkritisi praktek bahasa roh yang tidak benar di dalam jemaat Korintus. Dia menggunakan banyak bahasa sindiran, banyak bahasa yang sarkasme kepada mereka. Nah, karena itulah maka kita tidak boleh melihat bagian-bagian itu sebagai ajaran yang normal ya. Kalau misalnya ya 1 Korintus pasal 14. Kejarlah kasih itu, usahakanlah memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, dan oleh roh dia mengucapkan hal yang rahasia. Nah, gara-gara ayat semacam ini, orang berpikir bahwa bahasa roh itu digunakan untuk Allah. Tapi tidak, itu adalah bahasa sindiran. Saudara coba pikirkan ya, bahwa Paulus memberikan peraturan, nanti di dalam, saudara baca seluruh 1 Korintus pasal 14. Aturan penggunaan bahasa roh di tengah jemaat itu tidak sembarang ya. Peraturannya misalnya di dalam ayat yang ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Berarti bahasa roh itu butuh penafsiran, hermeneo dalam bahasa Yunaninya, yang bisa berarti menerjemahkannya. Sekarang saudara pikir ya, berarti mutlak harus ada penerjemah bahasa roh. Kalau bahasa roh itu ditujukan kepada Allah, apakah Allah butuh penerjemah? Tidak. Lalu kalau begitu kenapa butuh penerjemah? Kenapa harus ngomong harus 2-3 orang? Kalau 4-5 orang memangnya Tuhan Allah bingung? Tidak. Lalu kenapa harus 2-3 orang? Kenapa harus penerjemah? Kalau begitu memang tujuan bahasa roh itu bukan ditujukan kepada Tuhan. Tapi itu karunia dari Tuhan untuk ditujukan kepada jemaat. Karena itulah kalau kamu bahasa roh bala tidak dimengerti, lebih baik kau diam kalau tidak ada yang menerjemahkannya. Nanti orang anggap kamu gila. Karena itulah wajib ada penerjemahnya. Kalau ada penerjemah secara implisit memang itu digunakan bahasa roh itu demi kepentingan jemaat. Supaya jemaat dikuatkan dengan bahasa roh itu. Jadi bahasa roh itu bukan untuk Tuhan. Nah, tapi kalau kamu ngotot, kamu ngomong sendiri tidak ada terjemahan, itu sama dengan kamu ngomong sendiri kepada Allah itu. Makanya Edo bilang siapa berkata dengan bahasa roh, dia tidak berkata pada manusia tapi kepada Allah. Itu sama dengan kamu mau berkhotbah kepada Allah. Dan itu bahasa sindiran. Nah, karena itulah maka memang ada sejumlah ayat yang kelihatannya menunjuk pada bahasa roh ditujukan pada Allah. Tapi itu ya sekali lagi bahasa sindiran. Saudara silakan cari di YouTube saya, judulnya Pentakosta dan Bahasa Roh. Itu saya bahas tuntas di situ, termasuk eksposisi ayat-ayat yang dianggap sebagai bahasa komunikasi dengan Tuhan. Nah, sebenarnya bahasa roh itu fungsinya apa sebenarnya? Fungsinya itu untuk pemberitaan Injil. Makanya di Kisah pasal 2, mujizat bahasa roh diberikan, murid-murid berbicara dalam bahasa lain, lalu orang-orang itu mendengar perbuatan besar dari Allah melalui Kristus dalam bahasa mereka sendiri. Jadi bahasa roh itu dipergunakan sebenarnya dalam ladang misi demi kepentingan pemberitaan Injil kalau ada kendala bahasa. Ya. Nah, karena itulah maka kenapa kok bahasa roh kok jarang ada? Sekarang ini sudah ada Google Translate lah, apa segala macam. Ya kendala bahasa tuh sudah bisa diatasin. Ya bahkan saya diperkenalkan satu aplikasi di mana saya bisa khotbah dalam bahasa apa saja, dalam bahasa Indonesia. Tapi orang mendengar tuh bisa langsung di dalam bahasa diri mereka sendiri.
Jadi orang Afrika Selatan juga bisa dengar khotbah saya, tapi didengar saya ngomong bahasa Indonesia di telinga mereka itu bahasa Afrika. Nah, artinya kendala bahasa itu sudah diatasi sekarang. Maka ya mungkin bahasa roh menjadi sangat jarang diperlukan sekarang. Kecuali dalam ladang-ladang misi di mana situasi khusus membutuhkan itu. Nah, tetapi itu bukan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jelasnya ayat-ayat itu saudara lihat di video yang saya sebut tadi, Pentakosta dan bahasa roh. Ada jelaskan panjang lebar ayat-ayat itu di sana. Ya.